Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah perpecahan. Roma 16 ayat 17-18. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Saudara, ternyata enggak semua ajaran itu adalah ajaran yang benar, ajaran yang baik. Bahkan kalau kita lihat di ayat ini, kenapa sampai Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Roma untuk waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus, yang bahkan menimbulkan perpecahan dan godaan. Ternyata memang berarti banyak pengikutnya. Mungkin kata-kata mereka yang muluk-muluk itu ya, dan bahasa mereka yang manis itu membuat orang-orang jemaat tertipu. Mohon maaf saudara, hamba Tuhan tetap manusia. Ada hamba Tuhan yang punya motivasi gak benar, ya ada. Namanya manusia toh. Tapi kita harus jeli, jangan sampai waktu ada hamba Tuhan yang modelnya seperti itu, terus kita terbuai. Apalagi yang mulutnya manis, apalagi yang kalimatnya manis, tetapi ujungnya membinasakan, ujungnya duit, ujungnya macam-macam, saudara ya. Hati-hati. Kita perlu cek dari waktu ke waktu, kita perlu cek apakah pengajarannya sesuai firman atau enggak. Apakah pengajarannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau cuman kebenaran dirinya sendiri untuk membenarkan apa yang dia kerjakan. Nah, kita perlu kembali kepada firman, saudara. Makanya saya mendorong saudara, semuanya harus kembali kepada firman. Jangan percaya kepada manusia, sebab manusia pasti bisa mengecewakan. Nah, apalagi di sini adalah pengajarannya menimbulkan perpecahan dan godaan. Bukan bikin kita semakin sungguh-sungguh sama Tuhan, tetapi lebih sungguh ngomongin orang. Celaka, saudara. Bukan lebih sungguh-sungguh untuk mengintrospeksi diri, tetapi lebih sungguh-sungguh untuk menghakimi orang. Wah, celaka, saudara. Itu akan menimbulkan perpecahan. Kebayang gitu ya, dengan diajarin sesuatu, bukannya keadaan lebih kondusif, keadaan lebih harmonis, tetapi malah datang perpecahan, keributan. Wah, si A ribut sama si B ribut sama si C, si C ribut sama si A. Wah, gak karu-karuan. Kalau sampai itu terjadi, Rasul Paulus sudah mengingatkan, hati-hati, pengajaran itu pengajaran yang gak benar. Apalagi pengajaran-pengajaran yang menimbulkan godaan. Nah, saudara, mungkin ada pengajaran yang mengesahkan license to sin. Gak apa-apa bikin dosa, gak apa-apa, Tuhan pasti ampuni. Membuat orang akhirnya yang sungguh-sungguh untuk gak mau berbuat dosa, malah akhirnya ya udahlah, berbuat dosa aja, katanya juga gak apa-apa. Nah, itu ada muncul godaan-godaan, berarti gak benar pengajarannya, saudara ya. Jadi hati-hati. Nah, saudara, kita juga perlu hati-hati. Ada orang-orang yang mungkin tampaknya berhikmat, dan tampaknya itulah pewahyuan yang baru, tetapi muncul kalimat-kalimat kosong yang sepertinya hebat, tetapi tidak sesuai dengan firman. Nah, kita bisa tahu itu dari mana? Yang pertama, untuk mengetahui pengajaran palsu, pengajaran yang gak benar gitu ya, sekalipun mungkin pengajarannya bombastis, yang pertama kita harus secara kontinu, secara rutin, secara terus-menerus membaca Alkitab. Supaya kita betul-betul bisa membedakan mana yang benar-benar Alkitabiah dan tidak Alkitabiah. Supaya kita tidak tertipu dengan hal-hal yang sebetulnya tidak Alkitabiah. Sebetulnya menurut logika bagus, tetapi tidak Alkitabiah. Saudara harus tetap pegang Alkitab. Sepertinya pengajarannya pewahyuan, sepertinya pengajarannya dahsyat, luar biasa, kalimatnya penuh karisma. Kalau nggak sesuai firman Tuhan, hati-hati, bukan dari Tuhan. Yang kedua, kita harus perlu melihat buah kehidupan dari setiap orang yang mau kita panuti itu. Buahnya bagaimana? Kembali, buah diuji oleh waktu. Orang bisa pura-pura tampak berbuah dan pura-pura buahnya manis, tetapi waktu tidak bisa
didustai. Pada akhirnya waktu akan membuktikan bahwa orang itu benar atau tidak benar. Waktu akan membuktikan. Buah kehidupan tidak dapat didustai. Kalau perkataannya hebat namun tidak berbuah benar, maka perlu dipertanyakan apa yang diperkatakan. Perkataannya luar biasa, wah khotbahnya dahsyat, wah pemahaman yang diberikan luar biasa, tetapi kehidupannya tidak berbuah. Maki orang, menghakimi orang, ngegosipin orang, menjatuhkan orang, cara-cara dunia dia kerjakan. Wah, berarti nggak sinkron, saudara ya. Kita perlu hati-hati. Dan ini juga menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga buat saya. Jangan sampai saya sebagai hamba Tuhan, akhirnya saya ditolak Tuhan. Itu mengerikan sekali, saudara ya. Uji segala sesuatu, waktunya nggak singkat, mungkin waktunya panjang, makanya jangan terlalu cepat untuk menilai orang ini bagus, orang ini nggak bagus. Uji lewat waktu. Peganglah apa yang benar, bukan kalimat perkataan manusia, bukan hikmat perkataan manusia, tetapi firman Tuhan, hikmat Allah melalui firman-Nya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini mengajarkan kami bahwa kalau ada pengajaran-pengajaran yang pada akhirnya mendatangkan tidak damai sejahtera, perpecahan, godaan, kami belajar hari ini bahwa itu bukan pengajaran yang benar, bukan dari Tuhan. Kami mau diajar dengan pengajaran yang sehat, pengajaran yang menguatkan, pengajaran yang boleh membawa kami semakin hari semakin sungguh-sungguh semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh aktivitas anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Bawa mereka Tuhan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami mujizat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.